Kenapa sebagian orang Indonesia lebih memilih merantau di negara tetangga daripada merantau di luar kota, seperti di Kalimantan ataupun di daerah lainnya? Ya karena sama-sama kerja buruh kasar, kemudian kalau kerja di luar kota atau merantau di perkotaan, gajinya pun juga kurang lebih hampir sama seperti kerja di kampung sendiri. Itu sebabnya kenapa lebih memilih merantau ke luar negara seperti di Malaysia. Karena kalau merantau di Malaysia, misal kata kita teringin bangun rumah, insya Allah bisa tercapai. Asalkan ketika merantau di Malaysia benar-benar diniatkan untuk merubah ekonomi di kampung halaman. Dan kebetulan hari ini Bang Toha mau berkunjung ke kampung yang dimana kampung ini kampungnya Lek Jawi ya. Cuma kalau untuk saat ini Lek Jawi sudah berada di Malaysia. Seminggu yang lalu Lek Jawi sudah berangkat ke Malaysia. Dan sekarang Bang Toha mau berkunjung ke rumah kawannya Bang Toha yang dimana baru saja pulang merantau dari Malaysia. Kira-kira ketika pulang merantau dari Malaysia, adakah hasil yang bisa merubah ekonomi keluarga di kampung halaman, ataukah mungkin bisa bangun rumah impiannya? Langsung kita menuju ke rumah sahabatnya Bang Toha yang dimana baru pulang merantau dari Malaysia. Dan kali ini Bang Toha juga menunjukkan suasana kampungnya. Untuk saat ini di kampung tengah musim tanam padi sahabatku semua. Jadi tengah musim penghujan lah atau musim monsun. Di sini warganya tanam padi hanya saat musim monsun saja ya. Sebab pertaniannya hanya bergantung kepada air hujan. Dan kita menuju ke rumah kawannya Bang Toha yang baru saja pulang merantau dari Malaysia. Di sini ada stasiun minyak mini, tapi cuma jual Pertamax 92 ya, atau RON 92. Harganya Rp12.000. Cukup lumayan mahal memang kalau untuk harga minyak di Indonesia, terutamanya RON 92. Kalau di Malaysia kan RON 95 sekitar 8 ribuan ya. Tapi kalau di Indonesia RON 92 harganya Rp12.000. Lek Jawi sudah berangkat ke Malaysia minggu yang lalu, dan saya juga tidak sempat berjumpa sahabatku semua. Di sini kita bisa melihat suasana kampung di Indonesia. Ada makcik-makcik yang tengah memetik sayur terong. Untuk harga sayur terong di sini cukup lumayan murah sahabatku semua. Hanya sekitar 60 sen ya. Jadi tidak sampai Rp1 untuk 1 kilonya. Beda dengan di Malaysia yang dimana harga sayur terong itu cukup lumayan mahal. Kita memasuki lorong kampung kecil. Kalau untuk kampungnya Lek Jawi yang merantau di Malaysia itu cukup lumayan banyak lah. Dulu kalau era tahun 90-an kampungnya Lek Jawi justru banyak yang merantau di Malaysia. Tapi sekarang sudah agak berkurang. Karena kalau duduk di kampung, misal kata kita teringin nak beli tanah, nak bangun rumah, itu sulit sahabatku semua. Di sini peluang pekerjaannya itu ya hanya jadi petani. Sedangkan kalau kita hidup hanya sebagai petani saja, sulit ya untuk misal kata mendapatkan uang setiap hari, itu sulit. Dan ini salah satu tanaman cili padi. Kok cili padi sih? Bukan, cili merah yang biasanya dikeringkan itu loh, untuk buat sambal nasi lemak. Kalau di sini jarang orang jual cili kering ya. Mereka rata-rata kebanyakan menjualnya dengan fresh karena lebih mahal.
Cili kering ada, cuma tidak begitu banyak lah. Karena harganya juga sangat murah kalau untuk cili kering. Dan ini adalah salah satu namanya warung kopi. Jadi kalau di Indonesia itu ada warung kopi yang dimana biasanya spot untuk hisap rokok sambil ngopi ya. Kalau di Malaysia kan misal kata warung apa saja lah, itu kan nggak boleh ya merokok. Tapi di sini justru bebas merokok di warung-warung. Untuk jalan kampungnya seperti ini cukup lumayan bagus lah. Meskipun agak kasar ya, nggak begitu halus. Dan nampaknya sudah cukup lama jalanan ini terbiar begini saja, nggak ada perbaikan. Padahal jalanan ini dilalui warga setiap harinya ya. Ya tapi seperti itulah kalau di Indonesia, sahabatku semua. Kadang-kadang fasilitas untuk masyarakatnya itu sulit. Hal ini memang fakta, tapi kadang-kadang ya orang tak terima ya. Tak tahu lah entah kenapa. Kalau kita berbicara fakta itu memang kadang-kadang menyakitkan, tapi mau nggak mau ya kita harus terima. Ini benar atau salah ya? Kalau salah nanti Bang Toha patah balik lah. Di sini sampai ada tulisan mohon maaf, penjual kalender pengemis dilarang masuk kawasan kampung di sini. Saya pun juga heran ya. Di zaman sekarang kadang-kadang masih ada penjual kalender yang dimana sekarang sudah era zaman canggih, tapi masih ada juga penjual kalender. Bahkan sampai pengemis pun masuk wilayah kampung seperti ini. Sampai ada tulisan dilarang masuk pengemis. Kalau di Malaysia kan nggak ada, sahabatku semua, yang dimana pengemis meminta dari rumah ke rumah. Kalau di Indonesia kadang-kadang hal seperti itu biasa. Salah satunya seperti pengamen, yang dimana mereka mengamen dari rumah kampung ke rumah lainnya. Jadi rumahnya itu didatangi satu persatu, sahabatku semua. Alhamdulillah ternyata tidak tersesat, sahabatku semua. Bayangkan, daripada kampung Indonesia yang begitu sangat jauh untuk pergi ke negara tetangga, tapi itu semua demi bisa merubah kehidupan ekonomi di kampung. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat sendiri ya keadaan perkampungan di Indonesia. Kenapa orang Indonesia itu rame yang merantau ke luar negara. Ada yang ke Korea, ke Taiwan, ke Jepang, ke Malaysia. Ya karena bisa lihat sendiri peluang pekerjaan di sini itu memang begitu sulit ya. Makanya rata-rata yang jadi petani di sini orang yang sudah berumur seperti Pakcik-pakcik ini. Ini Pakcik sedang memanen ubi kayu. Dan tahu nggak, harga ubi kayu di sini itu sangat murah. Ini makcik-makcik tengah cari rumput. Itu ada pakcik yang tengah berehat habis cangkul-cangkul tanaman cili padinya.
dan juga jagungnya. Jadi petani-petani di sini semuanya sudah berumur. Nggak ada yang mau anak muda bertani, karena bertani juga butuh kesabaran. Kemudian juga belum tentu nanti hasil panennya bagus. Itu yang menyebabkan kenapa anak muda lebih memilih merantau. Kalau merantau di negara tetangga, di Malaysia, kita bisa dapat uang per bulan. Oke, kita nggak usah berbicara gaji yang cukup tinggi lah. Misal kata per bulan bisa kirim 4 juta, 5 juta, itu bisa dibuat menabung. Yang 3 juta untuk keperluan hidup sehari-hari, yang 1 juta ditabungkan. Tapi kalau misal kata kita hidup di kampung dengan bergantung di pertanian, cukup-cukup untuk makan saja itu sudah alhamdulillah, sudah bersyukurlah sahabatku semua. Ini ada pakcik-pakcik yang tengah cangkul-cangkul juga. Hasil pertanian di sini juga tidak begitu tinggi sahabatku semua untuk harga jualnya. Kalaupun yang tinggi biasanya cili. Kalau untuk cili kadang-kadang 1 kilonya bisa RM10. Tapi kalau untuk jagung, kemudian sayur-sayuran, harga jualnya itu sangat rendah. Kadang-kadang saya punya kawan yang bekerja sebagai petani, balik modal untung cuma sedikit saja, dan itu harus menunggu 3 bulan. Sebenarnya kalau untuk potensi di Indonesia ini banyak sahabatku semua. Cuman kadang-kadang ya pengolahannya saja kurang tepat ya. Dan dari kejauhan di sana ada makcik-makcik yang tengah tanam padi. Kalau rumah kawannya Bang Toha masih ada di ujung sana. Jadi kalau tengah hari seperti ini, di sawah cukup lumayan ramai sahabatku semua. Warga yang tengah beraktivitas, dari mulai mengolah tanah, bercocok tanam. Dulu sebelum ada mesin traktor seperti ini, pengolahan tanahnya itu menggunakan hewan ternak seperti lembu ya. Tapi sekarang sudah ada traktor, jadinya menggunakan traktor. Dan di sebelah di sini ada tanaman cili yang dimana harganya cukup lumayan mahal sahabat semua kalau untuk cili panjang seperti itu. Nah, itulah dusun yang dimana kawannya Bang Toha berada di area sekitar situ. Kita menuju ke sana. Di sini juga ada tanaman sayur kacang panjang. Bahkan tanaman tomatonya tidak begitu terurus ya. Mungkin karena harganya murah, jadinya terbiar begitu saja. Rumahnya Lek Jawi itu sebelahnya masjid sana sahabatku semua. Cuma sayang Lek Jawi sudah balik merantau di Malaysia. Lek Jawi sendiri kalau di kampung itu kadang-kadang juga bingung mau kerja apa, karena beliau nasibnya itu juga sama seperti saya sahabatku semua. Kalau di kampung mau bertani nggak punya sawah ladang ya, kalau balik daripada merantau di Malaysia ya duduk rumah bersantai-santai, selepas bersantai-santai ya balik merantau lagi. Nah, inilah yang sering saya bilang, harga cili panjang atau cili yang biasanya dibuat sambal nasi lemak 1 kilonya RM10 ya, jadi cukup lumayan mahal. Ini kalau sawah 1 petak seperti ini, kalau panen semuanya
ini bisa menghasilkan uang yang cukup lumayan banyak. Namun untuk perawatan cili seperti ini juga tidak mudah sahabatku semua. Jadi memang harus dirawat sepenuh hati. Kalau terkena penyakit yang serbuk putih itu ya susah. Lihat cili padinya. Bukan cili padi sih, cili panjangnya. Di sini dijual dengan secara fresh. Oke, kita menuju ke dusun kawannya Bang Toha. Kejap Bang Toha berhenti dulu, mau video call. Rumahnya dekat mana? Ternyata rumahnya masih ke timur sahabatku semua. Kita menuju ke timur dulu. Ke timur, nanti kemudian belok ke selatan. Kalau untuk warga kampung di perkampungan Indonesia, jarang yang punya mobil sahabatku semua. Rata-rata motor ya. Nah, perkampungan inilah yang dimana warga di sini cukup lumayan banyak yang merantau di Malaysia. Kalau perkampungan Indonesia itu rumahnya rapat-rapat sahabatku semua. Oke, kita ke selatan. Katanya sih ke selatan terus. Kemudian nanti ke timur lagi. Kalau punya rumah dekat area persawahan seperti ini, mantap. Ke timur. Di sini rata-rata warganya pasti akan punya hewan peliharaan seperti lembu, kambing. Ada juga rumahnya yang bertingkat. Nah, punya mobil nih. Mobil di sini dibungkus sahabatku semua. Kalau di Malaysia kan mobil Alphard, mobil Ferrari, mobil merek-merek mewah. Dibiarkan begitu saja ya. Tak perlu dibungkus. Tapi kalau di sini mobil dibungkus. Ini jalannya nampak sudah nggak ada jalan ya. Tapi nggak tahu lah. Bang Toha mau ke timur dulu lah. Jadi sambil jalan-jalan menuju ke rumah kawannya Bang Toha yang baru saja balik merantau dari Malaysia kok, balik merantau di. Aduh, ini nampaknya Bang Toha harus call dulu ini. Sudah bingung mau jalan kemana. Meskipun satu kampung dengan Lek Jawi, ternyata kampung di sini cukup lumayan luas sahabatku semua. Yang dimana Bang Toha masuk lorong di kampung yang paling ujung. Kalau rumahnya Lek Jawi kan kampungnya yang berada di area dekat masjid ya, tapi kali ini berada di lorong paling ujung. Oke, kita menuju ke rumah kawannya Bang Toha. Dan di sini ternyata area persawahan yang sangat apik sahabat semua. Kan? Tapi Bang Toha menuju ke rumahnya kawannya Bang Toha. Nanti kalau pulang Bang Toha juga akan sepilkan ya, sambil ngevlog sambil menuju perjalanan pulang. Ini ternyata rumahnya kawan Bang Toha yang baru saja balik merantau daripada Malaysia. Cukup lumayan ramai ternyata rumah di kawasan di sini. Ini ada musola. Ini rumahnya. Masya Allah, rumahnya bagus sekali. Ini Kang Azam baru saja pulang merantau dari Malaysia. Akhirnya bisa bangun rumah sahabatku semua. Alhamdulillah. Jadi kalau ada sahabat-sahabat saya yang merantau kemudian di kampung bisa bangun rumah, itu rasanya seneng banget. Hasil kerja keras merantaunya itu terbalaskan. Alhamdulillah. Ya meskipun belum selesai 100%, setidaknya
ada hasil sahabatku semua. Jadi nggak sia-sia ya. Kita masuk rumahnya, Masya Allah. Ini rumahnya Kang Azam yang baru pulang merantau dari Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang ini orangnya masih berada di Malaysia, tapi sudah bangun rumah. Alhamdulillah. Dari hasil merantau di Malaysia, akhirnya bisa bangun rumah impian, yang dimana biayanya juga cukup lumayan mahal sahabatku semua. Kalau kita kerja di kampung sendiri, sulit ya untuk bisa punya rumah impian. Apalagi kalau hanya kerja sebagai buruh kasar. Dan di sebelah rumah di sini juga ada rumah lagi sahabatku semua, yang dimana orangnya juga merantau di Malaysia. Jadi masih bertahap, sedikit demi sedikit berproses. Tapi setidaknya kalau pulang nanti sudah ada hasil. Jadi rata-rata yang merantau ke Malaysia biasanya mereka ingin bangun rumah ya. Karena rumah di sini merupakan sangat penting sahabatku semua. Di kampung di Indonesia tidak ada rumah sewa. Mungkin kalau di Malaysia kita bisa sewa rumah terlebih dahulu ya sambil bekerja. Tapi di sini nggak ada sahabatku semua. Misal kata lepas nikah, mau nggak mau itu harus punya rumah sendiri. Kebanyakan orang kampung di sini yang merantau di Malaysia, rata-rata mereka ingin bangun rumah sahabatku semua. Sebab kalau kerja di kampung, misal kata teringin bangun rumah itu agak sulit ya. Karena untuk biaya bangun rumah itu juga cukup lumayan mahal, sampai-sampai ratusan juta. Jadi kalau untuk kerja di kampung memang sulit. Dan alhamdulillah kebanyakan yang merantau di Malaysia, di daerah kampung di sini, akhirnya bisa bangun rumah. Meskipun belum sempurna hasilnya, setidaknya bisa beli tanah, bisa bangun rumah. Oke, kali ini Bang Toha akan menuju perjalanan pulang sahabat semua. Jadi sambil ngevlog seperti apa suasana perkampungan di sini, yang dimana warganya juga cukup lumayan banyak merantau di Malaysia. Bahkan tadi saja yang merantau di Malaysia rumahnya itu cukup lumayan bagus sahabat semua. Seperti ini suasana di kampung, yang dimana kalau tengah hari seperti ini banyak anak-anak sekolah sahabatku semua yang sekolahnya masuk tengah hari, itu sekolah tahfiz Al-Quran sahabatku. Jadi kalau di kampung rata-rata sekolahnya itu tahfiz Al-Quran. Oke, kita menuju ke perjalanan pulang. Alhamdulillah ketika kawan-kawan yang di kampung kemudian merantau di Malaysia, mereka akhirnya bisa bangun rumah, bisa beli tanah. Sungguh sangat luar biasa perjuangannya. Bayangkan sahabat-sahabatku semua, dari kampung pedalaman yang ada di Indonesia, yang jauh sekali untuk menuju ke negeri seberang, tapi demi niat, tekad untuk bisa bangun rumah, bagi para perantau tidak menghalangi niatnya sahabatku semua. Ya karena kita bisa lihat sendiri ya, kalau di kampung ya seperti ini pekerjaannya sahabatku semua. Kalau tengah hari cari rumput, beli kambing, bertani itu juga butuh kesabaran dan perlu tabah juga. Karena kalau kita bertani belum tentu setiap bulan itu bisa panen ya. Meskipun kalau untuk harga cili di kampung harganya cukup lumayan mahal, sekitar Rp35.000 untuk 1 kilonya harga cili panjang seperti ini sahabatku semua. Namun perawatannya juga sangat sulit kalau nggak terbiasa. Dan kita bisa lihat aktivitas para petani yang tengah mengolah tanah untuk ditanami padi. Alhamdulillah lah, dari merantau di Malaysia, teman-teman yang ada di kampungnya Bang Toha bisa bangun rumah impian mereka masing-masing.
Oke sahabatku semua, semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku. Kali ini Bang Toha mau menuju perjalanan pulang. Semoga sahabat memudahkan segala urusannya. Kata siapa merantau di Malaysia sia-sia. Semuanya itu tergantung orangnya masing-masing. Kalau niatnya merantau, ingin bangun rumah, bisa beli tanah, insya Allah merantau di negara tetangga pun juga bisa. Asalkan kalau kita merantau di negara manapun, pakai salah, mau ke Malaysia, mau ke Korea, harus resmi. Jangan sampai tidak resmi ya. Kalau resmi itu enak, bisa balik kampung, bisa masuk lagi. Seperti Kang Azam tadi ya. Ternyata beliau cuti panjang, katanya mau lebaran dulu di rumah. Dan pulang-pulang beliau bangun rumah. Alhamdulillah.